Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pinky Florensita Akana dan Novita Ramadhani akan membawakan resensi buku dari buku yang berjudul Tentang Kamu, penulis Terelie, tebal buku 524 halaman, penerbit Republika Penerbit Jakarta, tahun terbit Oktober 2016, dan ISBN 9786020822341. Ini sampul tampak depan tentang buku Tentang Kamu dari Terelie dan sampul tampak belakangnya. Kemudian buku ini berisi tentang cerita hidup dari tokoh utama yang bernama Zaman Zulkarnain yang merupakan lulusan hukum di Oxford University. Zaman bekerja di sebuah firma hukum, tepatnya di Belgrave, London. Firma hukum tersebut bernama Thompson & Co. Ia berada di bidang elder law yang menjadi legendaris sebab prinsip kuat yang dipegang teguh olehnya. Suatu hari ia mendapatkan kasus yang tidak biasa dari biasanya, yaitu tentang warisan dari klien yang sudah meninggal lama. Persoalan harta warisan yang ditinggalkan klien tersebut cukup besar, yaitu jika dengan kurs pound sterling bernilai 1 miliar atau setara dengan 19 triliun rupiah. Klien tersebut ternyata berkewarganegaraan yang sama dengan Zaman, yaitu Indonesia. Klien tersebut bernama Sriningsih. Beliau tidak meninggalkan surat wasiat apapun sehingga sulit untuk mencari ahli waris dari warisan-warisan tersebut. Ia hanya meninggalkan selembar kertas tulisan tangan yang menuliskan tentang pengurus panti bernama Aime. Ia adalah orang kepercayaannya semasa Sriningsih masih hidup. Bisa diberatkan dari milik Sriningsih itu menjadi peta bagi Zaman untuk melanjutkan perjalanan memecahkan kasus harta warisan Sriningsih tersebut. Kemudian ikhtisar, Sriningsih adalah anak emas. Sriningsih memiliki hati yang mulia, tidak pernah dendam, dan memiliki banyak teman. Ia menguasai berbagai bahasa dan juga ia anak yang cerdas sehingga dia selalu memunculkan berbagai inovasi dalam bisnis sehingga membuatnya kaya. Disiplinnya juga luar biasa sehingga ia mendapat penghargaan sebagai sopir terbaik hingga 4 tahun berturut-turut. Kemudian kita beralih ke isi. Isi di juz pertama adalah kesabaran. Di sini pembaca akan menyaksikan kisah di masa kecil Sriningsih yang syarat akan kesedihan. Zaman hendak mulai menjelajahi Pulau Bungi yang terletak di Sumbawa. Peristiwa besar pun akan menguji rasa sabar para pembaca di juz pertama ini. Kemudian kita lanjut ke juz kedua. Di juz kedua ada persahabatan dengan deretan kisah dari cerita yang panjang berawal dari tahun 1961 hingga 1966. Pembaca akan menikmati persahabatan indah yang secara tiba-tiba berganti menjadi sebuah kedengkian yang amat mendalam. Kisah Sriningsih pada tahun ini akan mengajak para pembaca merasakan guncangan politik Indonesia pada zaman itu dari Partai Komunis. Di sini kita akan mengenal Ibu Nuraini dan Mbak Lastri, yaitu salah satu guru di madrasah yang menjadi sahabat Sriningsih dan Ibu Nuraini. Kemudian di juz ketiga ada keteguhan hati. Di bab ini pembaca akan diperlihatkan sejarah Jakarta tempo dulu. Hal itu dicontohkan seperti berbagai kerbau yang masih berlalu lalang di jalan, Monas yang dikelilingi oleh rumput hijau, ungkapan dari para pedagang kaki lima, serta kos hanya Rp200. Selain itu, keteguhan hati dari Sriningsih akan diuji pada juz ini. Di sini juga menceritakan Zaman yang menjelajahi Pasar Senen dan Pasar Tanah Abang untuk mencari clue dari surat yang diberikan oleh Bu Nuraini. Kemudian di alamat terakhir Zaman berkunjung ke Pulau Gadung, kemudian menuju ke salah satu pabrik sabun mandi yang berada di sana. Akhirnya, Zaman berhasil menemui seseorang yang memang kenal dengan Sriningsih. Kemudian ke juz selanjutnya, yaitu juz keempat tentang cinta. Di sini kita diperlihatkan sisi lain dari seorang Sriningsih. Di sini Sriningsih menyukai seseorang pria bernama Hakan, seorang laki-laki keturunan Turki. Di bagian inilah pembaca akan dibuat bak gado-gado perasaannya. Kemudian Zaman berhasil mendapati tempat yang pernah disinggahi Sriningsih.
Menariknya, orang yang mengenal Sriningsih tersebut dekat dengan Zaman. Orang tersebut mengajak Zaman ke kediamannya dan memperkenalkan Zaman ke kedua orang tuanya, dan kemudian Zaman pun diceritakan terkait seluruh kehidupan Sriningsih semasa dirinya menetap di London. Belum usai cerita tentang Sriningsih, Zaman dipanggil oleh kantor pusat menanyakan bagaimana kemajuan dari kasus Sriningsih yang sedang ia hadapi sekarang. Kemudian di juz kelima dari kisah Sriningsih, yaitu mengenai memeluk semua rasa sakit. Pada akhirnya Sriningsih mampu mengikhlaskan semua kejadian dan persoalan yang terjadi dengan dirinya. Dikisahkan tokoh Sriningsih mulai dari dirinya berada di London, kemudian secara tiba-tiba ke Paris, sampai akhirnya tutup usia di panti jompo. Meskipun hanya sepintas, ada pula kisah masa lampau dari seorang Zaman yang syarat akan kesedihan dan kepahitan. Ia ingin belajar layaknya Sriningsih yang berdamai dengan siapapun, tetapi nyatanya ia tidak dapat untuk persoalannya. Di panti jompo, Aimee membagikan kisah mengenai kehidupan dari Sriningsih lewat berbagai album foto yang panti miliki. Salah satunya cerita dari Aimee menyampaikan petunjuk mengenai Sriningsih yang mengetahui firma hukum Thompson & Co. sesudah menghubungkan kejadian demi kejadian. Di negeri para pedebah, pencuri, perampok, bagai musang berbulu domba, di depan wajah mereka tersenyum penuh pencitraan, di belakang penuh tipu-tipu. Di negeri diudung tanduk, pencuri perampok berkeliaran menjadi penegak hukum. Di depan, di belakang, mereka tidak malu-malu. Tapi setidaknya kawan dalam situasi apapun, petarung sejati akan terus memilih kehormatan hidupnya. Bahkan ketika nasib diudung tanduk, dia akan terus bertarung habis-habisan bersama sahabat sejati. Ini seharusnya juz kelima, maaf typo. Kemudian kita ke bagian penutup. Novel ini sangat layak dibaca bagi penyuka buku yang syarat akan isi alias tebal. Di dalamnya tentu bukanlah bacaan biasa, ada banyak pesan moral yang dapat kita pelajari. Novel ini sesuai dengan proporsi, tidak membuat otak dan pikiran para pembaca menjadi ngepul, serta cukup sederhana dan tersampaikan secara logis. Novel tentang kamu sangat disarankan bagi pembaca yang menyukai cerita dengan latar belakang sejarah, persoalan hukum, sebuah penyelidikan, dan tentunya penjelajahan. Akan tetapi, tampaknya novel karya dari penulis bestseller yang satu ini tidak disarankan untuk anak-anak karena ceritanya memiliki kisah yang cenderung sadis dan mengerikan. Kemudian novel ini memiliki ketebalan yang cukup tebal, yaitu 500 lembar, yang tidak cocok untuk kalangan anak-anak. Bagi penggiat novel dengan genre yang syarat teka-teki ataupun misteri, novel ini tentu sangat tepat untuk Anda. Sekian pembahasan resensi buku dari saya. Jika ada kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.